Kembali bersama kami, upaya untuk menetapkan dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan aktivis Munir Said Talib masih belum membuahkan hasil. Komnas HAM pun membentuk tim ad hoc untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ketidakadilan masih tersisa setelah 18 tahun kematian aktivis HAM Munir Said Talib pada 7 September 2004. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada Rabu siang menggelar aksi di depan kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah 2 tahun dan kasus Munir nyaris kadaluarsa, Kontras mendesak Komnas HAM segera menetapkan pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kontras juga menyerukan pemerintah untuk membuka kembali kasus Munir melalui penyelidikan pro justisia. Jadi hari ini memang memperingati 18 tahun kematian Munir yang pada tanggal 7 September 2004 sudah terbukti adanya sebuah pemufakatan jahat dari hasil laporan TPF Munir yang waktu itu sudah dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun walaupun sampai hari ini bukti ataupun dokumen TPF-nya masih belum dibuka, tapi kita tahu bahwa kesimpulan dari adanya dokumen tersebut muncul adanya pemufakatan jahat dan bukan sebuah tindak pidana biasa. Yang pada akhirnya dari situ kita sudah meminta kepada Komnas HAM sejak tahun 2020 lalu, jadi sudah 2 tahun sebenarnya, agar Komnas HAM melakukan sebuah penyelidikan untuk menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat gitu. Tetapi selama 2 tahun menunggu sejak tahun 2020 itu kayaknya terlalu lama dan pada akhirnya baru saja ketika hampir kasus Munir pada akhirnya menjadi kadaluarsa, kasus Munir akhirnya ditetapkan sebagai akan ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan akan dilakukan sebuah penyelidikan ad hoc. Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan suatu kasus pelanggaran HAM harus melalui pembentukan tim ad hoc untuk ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Damanik mengaku saat ini Komisioner Komnas HAM bersama tokoh-tokoh masyarakat sedang berupaya membentuk tim ad hoc kasus pembunuhan Munir. Ya, banyak teman-teman meminta untuk segera Komnas HAM menetapkan kasus Munir ini sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami bukan tidak berkeinginan, tetapi Undang-Undang 26 tahun 2000 menyatakan satu dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat itu sebagai suatu pelanggaran HAM yang berat, dia harus melalui pembentukan tim ad hoc penyelidikan HAM yang berat. Yang isinya ada Komisioner Komnas HAM ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari luar Komnas HAM. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Menurut Kontras, ada 3 alasan mengapa kasus pembunuhan Munir tergolong sebagai kejahatan luar biasa, yakni tempat kejadian perkara, metode pembunuhan, dan para pelakunya yang melibatkan aktor-aktor serta korporasi negara. Ya, sudah 18 tahun berlalu upaya untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan aktivis Munir Said Talib berjalan tersendat-sendat. Hasil otopsi Munir tewas di dalam pesawat Garuda Indonesia saat terbang ke Amsterdam, Belanda karena racun arsenik. Dan langkah Komnas HAM membentuk tim ad hoc untuk melanjutkan penyelidikan dalam kasus pembunuhan Munir justru menuai polemik. Apakah pembentukan tim ad hoc ini adalah cara Komnas HAM cari aman jelang habisnya masa jabatan yang tersisa 2 bulan lagi? Kami akan memperbincangkannya dengan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab dan juga peneliti senior imparsial Al-Arab. Assalamualaikum, selamat sore Bang Amir, Bang Al-Arab, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebelumnya. Suara saya jelas Bang Al-Araf? Oke, saya ke Bang Amir terlebih dahulu, mungkin nanti kita sembari memperbaiki hubungan Zoom dengan Bang Al-Araf. Bang Amir, kalau kita lihat bagaimana akhirnya Komnas HAM berusaha untuk membentuk tim ad hoc setelah desakan dari Kontras dan juga banyak pihak. Ini diawali 2020 sampai sekarang berarti ada 2 tahun prosesnya. Kenapa sekarang, Bang? Begini ya, judul Anda ini kan ngeri ini, mencari aman. Baik. Saya kasih tahu Anda ya, saya terlibat dalam
melakukan investigasi terhadap kasus Munir ini sahabat baik saya sejak tahun 2004. 2004, oke. Nah, Komnas HAM itu ya sudah ikut sejak tahun 2004. Kalau Anda ingat namanya tim pencari fakta dulu, Yes, itu motornya adalah Komnas HAM. baik. Ya. Nah, jadi diksi-diksi yang merendah-rendahkan Komnas ini tidak akan berguna banyak untuk kita mengungkap peristiwa ini. Oke. Nah, peristiwa ini ya saya kasih tahu juga biar banyak masyarakat paham, dia terkatung-katung karena presiden tidak melaksanakan rekomendasi TPF sekian lama. Dan kita, mungkin saya juga masuk di situ agak abai dan banyak orang juga abai, kita menunggu-nunggu terus presiden itu. Ya kan? Nah, belakangan disampaikan ke Komnas HAM, saya sudah mulai di Komnas HAM. Butuh proses memang untuk membuat segala langkah itu agar prosedurnya terpenuhi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ditetapkan, tidak ada istilah penetapan. Yang ada adalah kita selidiki atau tidak. Nah, begitu penyelidikan dimulai, proses hukumnya dalam kerangka Undang-Undang 26 tahun 2000 juga dimulai. Nah, sebelumnya peristiwa Munir, terbunuhnya sahabat saya ini, Munir ini, bukan dianggap kejahatan biasa, kejahatan luar biasa. Maka dulu dibentuk tim penyelidiknya, tim pencari faktanya oleh presiden, melibatkan 8 instansi negara. Jadi nggak main-main di peristiwa ini dari dulu. Kita upayakan hampir semua aktivis HAM terlibat untuk atau ikut serta untuk upaya mencari siapa pelaku yang paling bertanggung jawab terhadap ini. Nah, proses hukumnya macet. Itu yang terjadi. Nah, kemacetan inilah yang hari ini ditempuh dengan jalur yang berbeda dari proses sebelumnya. Baik, dan dimulainya dari pembentukan tim ad hoc ini ya Bang Amir ya? Ya, begitu aturan undang-undangnya. Oke, kalau tadi ini cara berbeda, jadi sebenarnya proses ini ya bisa kita bilang tersendat karena tadi Anda menyebutkan bahwa Presiden tidak melaksanakan rekomendasi dari TPF ini, seperti itu? Iya. Oke, jadi tidak ada ketegasan dari Presiden, seperti itu? Saya nggak mau mengatakan nggak ada ketegasan, yang ada secara hukum, ya secara hukum, ya proses terhadap upaya penyidikan dan penuntutan ke pengadilan terhadap terbunuhnya atau dibunuhnya saudara Munir ini berhenti setelah beberapa orang divonis di pengadilan. Sebelumnya di pengadilan apa? Pengadilan negeri. Prosesnya adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kerangka penegakan hukum pembunuhan berencana berdasarkan KUHP itu dulu. Nah, sekarang kita masuk ke proses baru melalui prosedur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yaitu tadi pembentukan tim ad hoc. Kita coba bergabung dengan Bang Al-Araf, ini peneliti senior imparsial yang sudah tersambung kembali. Bang Al-Araf, suara saya jelas? Jelas, Mas. Ya, Bang, langsung saja kita lihat langkah Komnas HAM tadi membentuk tim ad hoc, ini cara lain setelah mungkin tadi disebutkan bahwa Presiden tidak melaksanakan rekomendasi dari TPF dari 2004. Bagaimana Anda melihat langkah terbaru dari Komnas HAM ini? Ya, saya rasa langkah Komnas HAM membentuk tim ad hoc ini kan langkah yang dilakukan dengan asumsi Komnas HAM melakukan mekanisme berjenjang dalam upaya penyelesaiannya. Itu pilihan yang dilakukan dan ya tentu kita apresiasi terhadap hal itu. Tapi koalisi masyarakat sipil menyayangkan gitu ya, bahwa langkah itu sebenarnya bisa dilakukan sejak 2 tahun lalu ketika masyarakat, khususnya teman-teman di KASUM menyampaikan pandangan, opini, serta legal opinion-nya ke Komnas HAM agar penyelesaian kasus Munir ditetapkan dalam kasus pelanggaran HAM berat sehingga proses penyidikan melalui mekanisme undang-undang yang ada diberlakukan. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan di kita gitu, bahwa pembentukan ini sesuatu yang baik, iya, tetapi
dalam batas tertentu kita memandang Oke. ini harusnya sudah bisa dilakukan. Paling tidak setahun lalu pembentukan tim ini sudah terjadi. Nah, problemnya kan sekarang Komnas HAM akan mengakhiri masa jabatannya Iya. kurang lebih 3 Kita tahu 2 bulan bulan lagi. lagi ya. Aha. Walau memang bukan berarti tim ad hoc itu kemudian nanti akan tertutup dengan Oke. Baik. komisioner yang baru, tetapi harapan dari korban masyarakat sebenarnya ini bisa direalisasikan dari 1 tahun atau 2 tahun lalu. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa Komnas HAM Gitu. waktunya memang tersisa 2 bulan lagi untuk jabatan yang sekarang. Apakah Anda optimis ini akan juga nanti berlanjut, Bang Al-Araf, dengan masa jabatan yang singkat ini? Ya, berlanjut sangat mungkin bisa berlanjut, tapi persoalan kita kan ingin agar upaya mengungkap kasus ini bisa dilakukan dalam satu proses yang Oke. Nampaknya audio Bang Al-Araf masih agak terputus ya. Saya coba ke Pak Amiruddin dulu, sembari kita lagi memperbaiki audio dengan Bang Al-Araf. Bang Amir, kalau tadi ada tanggapan bahwa ini langkah yang baik, kita apresiasi. Tapi harusnya mungkin lebih awal lagi di 2020 ketika tuntutan ini ada gitu. 2 tahun cukup lama seperti itu Bang. Bagaimana Bang tanggapan Anda? Wah, kalau saya mah dari 15 tahun yang lalu mesti dimulai ini. Oke. Bahkan 10 tahun yang lalu. Tapi kan nggak ada yang berbuat itu. Baik. Ya kan? Nah, hari ini kita buat, ya udah yang ada ini, mari dukung sama-sama agar proses ini berjalan baik, ya kan? Bahkan ini ada Aal ini kan teman baik saya ini. Nah, ini kan ada yang kita ajak untuk ikut dalam tim penyidikan malah mundur, ya kan? Oke. Nah, kalau Aal mau ikut boleh nih. Ya, siapa lagi teman-teman yang memang punya pengetahuan hukum dan hak asasi manusia dan memang mau meluangkan waktu untuk ini, mari kita ikut sama-sama dukung proses ini. Baik. Jadi saya sekali lagi saya ingin sampaikan, langkah yang diambil oleh Komnas HAM itu dalam rangka apa? Memenuhi semua prosedurnya agar langkah ini juga tidak mudah di-challenge orang lain. Gitu. Nah, sekarang kita sudah putuskan, sudah buat timnya, akan mengajak beberapa banyak teman-teman di luar ya, sebagai perwakilan masyarakat, akademisi. Nah, nanti saya sangat berharap banyak yang akan memberi dukungan. Sehingga upaya ini dan hasilnya juga akan baik. Karena kita tidak berhadapan dengan orang yang sembarangan nanti akan diminta keterangan kan. Kenapa pengalaman saya 18 tahun yang lalu, saya masih ingat bagaimana sulitnya melakukan itu pun langsung di-backup oleh Presiden waktu itu. Nah, sekarang mari kita backup sama-sama langkah ini. Jadi opini-opini yang mengatakan ini langkah cari aman macam-macam, saya bilang gak usah lah begitu ya kan. Gak ada yang cari aman dalam konteks ini. Jadi kita sepenuhnya menahati prosedur agar nanti, karena kita tahu ini challenge-nya luar biasa, kalau kita sesuai prosedur on track, semua akan terus jalan ya Bang ya? Iya betul, dalam hukum pidana Mas, prosedur itu menentukan. Kalau tidak dipenuhi, itu orang akan banyak mempersoalkannya. Ini saja saya belum tahu nih nanti, jangan-jangan bentar lagi ada mulai mempersoalkan segala macam. Karena dalam hukum pidana. Baik, Bang Amir, kita jeda dulu, kita sambung di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.